Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firmansyah Maulana Haryono, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi operasional. Berikut ini nama kelompok saya, ada Dela Aulia Rizka Arifinda, ada Riris Oktaoli Sijabat, lalu ada Renaldi Chris Venus Pasaribu. Yang pertama, strategi manajemen operasional. Tidak ada cara paling baik dalam menyusun strategi, sebab strategi didasarkan pada persoalan internal, yakni sumber daya perusahaan termasuk teknologi, serta persoalan eksternal, yaitu kebutuhan pasar. Pada praktiknya, banyak perusahaan mengombinasikan pertimbangan internal dan eksternal kebutuhan pasar dalam menyusun strategi. Selanjutnya ada konten penyusun strategi operasional manajemen. Yang pertama ada rancang proses, yang kedua inovasi, yang ketiga penggunaan data, yang keempat manajemen supply chain, yang kelima analisis inventaris, yang keenam kontrol produksi, yang ketujuh kolaborasi antar departemen, yang kedelapan mengelola sumber daya manusia. Selanjutnya ada analisis lingkungan internal, strength and weakness. Yang pertama, sumber daya ke perusahaan adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan guna mendukung perkembangan perusahaan. Yang kedua, kapabilitas adalah kapasitas perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang diintegrasikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Yang ketiga, kompetisi inti adalah sumber daya yang kapabilitas yang menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan melebihi pesaingnya. Selanjutnya ada analisis lingkungan eksternal, opportunities and threat. Ada beberapa faktor, yang pertama demografis, ekonomi, politik hukum, sosiokultural, teknologi, dan global. Elemen-elemen yang ada dalam lingkungan ini memberikan pengaruh yang tidak langsung pada perusahaan, walaupun tidak langsung, namun dalam jangka panjang perubahan yang terjadi pada elemen lingkungan ini dapat menjadi panduan bagi perusahaan untuk mendapatkan peluang dan mengantisipasi peluang. Selanjutnya ada membuat strategi bisnis perusahaan. Yang pertama, penentuan misi atau tujuan perusahaan. Menentukan misi perusahaan merupakan langkah awal yang perlu diambil dalam membuat strategi bisnis. Misi utama dari sebuah perusahaan adalah untuk mencapai keuntungan semaksimal mungkin. Untuk melancarkan kinerja perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, beberapa SDM diperlukan untuk mengisi posisi yang ada. Setelah semua bagian terisi, perusahaan akan bisa mulai bergerak untuk mencapai tujuannya. Yang kedua ada key success factor and core competencies. Key success factor adalah aktivitas yang diperlukan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Faktor kunci keberhasilan atau key success factor bisa sangat signifikan sehingga perusahaan harus membuatnya tepat untuk bertahan di industri. Core competencies adalah seperangkat keterampilan, bakat, dan kemampuan unik yang dilakukan perusahaan pada standar kelas dunia. Di sini kami menggunakan contoh perusahaan McDonald's. KSF untuk McDonald's misalnya adalah tata letak. Tanpa area bermain, drive-thru yang efektif, dan dapur yang efisien, McDonald's tidak akan bisa berhasil. Sementara KSF McDonald's dapat mencakup tata letak, kompetensi intinya mungkin konsistensi dan kualitas. Selanjutnya adalah membuat strategi operasional. Strategi adalah aksi organisasi untuk mencapai misi. Setiap area fungsional memiliki strategi untuk mencapai misinya secara keseluruhan. Strategi ini memanfaatkan peluang dan kekuatan, menetralisir ancaman, dan menghindari kelemahan. Ada 3 cara bersaing konseptual, yaitu diferensiasi, kepemimpinan biaya, dan respon. Yang pertama, bersaing dalam diferensiasi. Diferensiasi berhubungan dengan penyajian suatu keunikan, diartikan ciri fisik dan atribut jasa yang mencakup segala sesuatu mengenai produk atau jasa yang mempengaruhi nilai di mana konsumen dapatkan dirinya. Yang kedua ada bersaing dalam biaya. Kepemimpinan biaya rendah berarti mencapai nilai maksimum yang diinginkan pelanggan. Keputusan manajemen operasi dengan usaha keras untuk menurunkan biaya
dan tetap memenuhi nilai harapan pelanggan. Yang ketiga, ada bersaing dalam respon, nilai yang terkait dengan pengembangan dan pengantaran barang yang tepat waktu, respon yang fleksibel, dapat dianggap memenuhi perubahan yang terjadi di pasar di mana terjadi pembaruan rancangan dan fluktuasi volume. Selanjutnya ada 10 keputusan manajemen operasional yang mendukung misi dan menerapkan strategi. Yang pertama ada perancangan barang dan jasa, yang kedua ada kualitas, yang ketiga ada perancangan proses dan kapasitas, yang keempat pemilihan lokasi keputusan, yang kelima perancangan tata letak aliran bahan baku, yang keenam sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan, yang ketujuh manajemen rantai pasokan, yang ke-8 persediaan, yang ke-9 penjadwalan, dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Berikut ini adalah studi kasus yang kita kaitkan dengan materi kita sebelumnya, yaitu strategi dengan menggunakan analisa SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Perusahaan yang kita masukkan pada studi kasus ini adalah PT Gojek. Gojek sendiri adalah perusahaan teknologi di Indonesia yang menawarkan jasa menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 yang berbasis aplikasi. Gojek didirikan oleh Bapak Nadiem Makarim pada tahun 2010 dan sudah berkembang selama 7 tahun lebih hingga saat ini, yaitu tahun 2021. Layanan Gojek sudah tersedia di beberapa kota besar di Indonesia. Analisis pertama yaitu strength, kekuatan. Gojek merupakan perusahaan pertama yang mengembangkan transportasi online di Indonesia. Gojek sudah lebih dulu memiliki mitra driver dan pelanggan yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan lain. Kedua, analisis weakness. Proses bisnis tidak dapat dimulai tanpa adanya akses internet. Jadi internet merupakan satu hal penting dalam jalannya bisnis Gojek ini. Tanpa internet, aplikasi Gojek tidak akan bisa berjalan. Yang ketiga, analisis opportunity atau kesempatan. Memperluas jaringan dan kerjasama dengan UMKM atau restoran karena masih banyak UMKM atau restoran pilihan konsumen yang belum masuk ke layanan GoFood. Jadi masih banyak kesempatan untuk Gojek untuk memperluas kerjasamanya dan jaringannya. Yang keempat, analisis threat atau ancaman. Ancaman timbul dari pesaing penyedia layanan online lainnya. Hal ini bisa menimbulkan perang tarif yang tidak sehat. Sekian dari penjelasan dari kelompok saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.